Hai everyone, perkenalkan nama saya Sentela Syatika Junik dari S1 Pendidikan Matematika dengan NPM A1C025095. Saya berasal dari kelas 1C. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan? Jika kalian belum mengetahui apa itu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan, yuk simak video aku di bawah ini. Let's go! Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari filsafat pendidikan. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu pengertian filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah penerapan kajian filsafat dalam bidang pendidikan yang membahas tentang hakikat tujuan pendidikan, proses pembelajaran, serta nilai-nilai yang mendasari praktik pendidikan. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari filsafat pendidikan, kita akan mengetahui apa itu fungsi filsafat pendidikan. Fungsi filsafat pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi normatif. Fungsi normatif memberikan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua adalah fungsi kritis. Fungsi kritis menguji asumsi, nilai dan praktik pendidikan. Nah, yang ketiga adalah fungsi spekulatif, yang dimana mencari makna mendalam dari pendidikan. Dan fungsi yang terakhir itu adalah fungsi integratif. Fungsi integratif itu menyatukan berbagai disiplin ilmu dalam praktik pendidikan. Setelah kita mengetahui pengertian dan fungsi filsafat pendidikan, teman-teman sudah tahu belum aliran atau aliran besar dalam filsafat pendidikan? Nah, jadi di dalam filsafat pendidikan itu ada aliran-aliran besar, yang dimana aliran-alirannya itu adalah yang pertama, itu ada aliran perennialisme. Aliran perennialisme itu menekankan pada nilai universal, kebijaksanaan klasik, disiplin intelektual. Nah, aliran yang kedua itu ada aliran esensialisme, yang dimana fokus pada pengetahuan dasar yang esensial, seperti membaca, menulis, berhitung, dan ilmu dasar. Nah, adapun aliran yang ketiga itu adalah progresivisme. Progresivisme merupakan pendidikan berpusat pada siswa, pengalaman langsung, dan problem solving. Aliran yang keempat itu adalah rekonstruksionisme, yang dimana pendidikan untuk perubahan sosial, membentuk masyarakat yang lebih adil. Nah, yang kelima itu ada eksistensialisme, yang dimana itu menekankan kebebasan individu, pilihan, dan tanggung jawab. Jadi di aliran yang kelima ini, kita mempunyai pilihan dan tanggung jawab serta kebebasan dari individu kita masing-masing. Teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian, fungsi dan aliran besar di filsafat pendidikan, kita harus mengetahui apa itu tujuan dari filsafat pendidikan. Teman-teman udah tahu belum apa tujuan dari filsafat pendidikan? Tujuan filsafat pendidikan itu adalah membantu pendidik memahami mengapa dan untuk apa proses pendidikan dilakukan, menjadi dasar penyusunan kurikulum, metode, serta tujuan pembelajaran. Jadi, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu apa itu teori manajemen pendidikan. Teman-teman sudah mengetahui belum apa pengertian dari teori manajemen pendidikan? Teori manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun fungsi-fungsi manajemen pendidikan atau bisa disingkat dengan POAC. Yang pertama, planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan menetapkan tujuan, strategi, dan program pendidikan. Yang kedua adalah organizing atau bisa disebut dengan perorganisasian, yang dimana itu seperti pembagian tugas, wewenang, dan struktur organisasi sekolah. Yang ketiga itu ada actuating. Actuating atau bisa juga disebut dengan pelaksanaan atau pergerakan, itu memotivasi guru, staf, dan siswa dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada controlling atau disebut juga pengawasan. Nah, controlling ini kita akan mengevaluasi hasil pendidikan dan perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi teman-teman, teori-teori manajemen pendidikan itu terdapat yang pertama, teori klasik atau bisa kita sebut dengan scientific management theory. Nah, teori ini berfokus pada efisiensi, pembagian kerja, dan standar prosedur. Yang kedua itu ada teori administratif, Fayol. Nah, yang dimana teori administratif ini menekankan fungsi manajemen universal,
POAC tadi yang seperti planning, actuating, controlling, dan organizing. Nah, yang ketiga itu ada teori birokrasi teman-teman atau Weber. Nah, teori ini menekankan aturan, hierarki, dan rasionalitas. Keempat, ada teori hubungan manusiawi, Elton Mayo. Nah, teori ini berfokus pada motivasi, hubungan sosial, dan kebutuhan psikologis dalam organisasi pendidikan. Teori selanjutnya itu ada teori sistem. Teori sistem ini melihat sekolah sebagai sistem dengan input, proses, output, dan feedback teori kontingensi. Tidak ada satu cara terbaik, manajemen disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, setelah kita membahas apa itu pengertian, fungsi, dan teori-teori dari tujuan manajemen pendidikan, kita harus mengetahui apa itu tujuan dari manajemen pendidikan. Nah, teman-teman, tujuan manajemen pendidikan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, mengoptimalkan sumber daya manusia, dana dan sarana, dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.